Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan ratusan karung berisi balpres yang diamankan tim gabungan Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 13 pada Jumat 27 Mei lalu diserahkan kepada pihak Bea dan Cukai Tarakan. Fakta lain di balik pengungkapan kasus 116 karung berisi balpres tersebut, ada ABK yang positif terindikasi mengonsumsi narkotika jenis sabu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan ratusan karung berisi balpres pakaian bekas diamankan tim gabungan Pangkalan TNI AL Lantamal 13 pada Jumat tanggal 27 Mei 2022 kemarin. Fakta lain di balik pengungkapan kasus 116 balpres eh, ka- 116 karung berisi balpres ini, ada ABK yang dinyatakan positif terindikasi mengonsumsi narkotika jenis sabu. Ini disampaikan dalam Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Fauzi. Adapun diketahui 116 karung berisi balpres ini diangkut menggunakan kapal kayu KM Fauzan. Total ada sekitar 5 orang yang diamankan. Dari 5 orang ini sendiri ada 4 orang ABK dan ada 4 orang yang terindikasi mengonsumsi narkotika jenis metamfetamin yakni sabu. Sebelumnya pada Jumat tanggal 27 Mei 2022 kemarin, tim gabungan dari Lantamal 13 Tarakan melakukan penangkapan terhadap kapal kayu KM Fauzan dan bermuatan 116 karung balpres ilegal. Rutenya ini sendiri untuk KM Fauzan sendiri sedianya berlayar menuju Kabupaten Malinau dan diduga berasal dari Malaysia melalui jalur laut yakni perairan Senyamuk. Kapal tersebut diamankan tepatnya di perairan Sungai Bebatu, Kampung Tanah Tidung sekitar pukul 3.30 dini hari. Setelah dilakukan pemeriksaan sendiri, selain 116 karung berisi balpres atau pakaian bekas, juga ada sekitar 44 karung gula, ada 6 dus teh merek Boh, 2 dus makanan sayur kemasan kaleng, 1 dus pasta gigi, kemudian ada juga 1 set tenda dan 1 dus ayunan bayi. Dan semuanya tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Dikatakan dan Lantamal 13 Tarakan, Bapak Laksamana Pertama TNI Fauzi, dalam rilis persnya yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 kemarin, ini adapun penangkapan ini sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan atau kepentingan ekonomi masyarakat dan negara. Hal ini memiliki pengaruh besar, selain itu juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat, di mana balpres ini sendiri merupakan pakaian bekas yang berpotensi membawa kuman atau bakteri, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya karena ada ABK yang terindikasi mengonsumsi narkotika jenis sabu, maka balpres atau pakaian bekas ini, ratusan balpres ini akan diperiksa dan proses penyidikannya dilaksanakan di Bea Cukai Tarakan. Dikatakan Kepala Bea Cukai Tarakan, Bapak Minhajudin Nafsah sendiri, untuk ada 2 opsi yang disiapkan untuk pemeriksaan balpres. Di antaranya salah satunya menggunakan unit K9 atau anjing pelacak yang didatangkan dari Kaltim, atau bisa juga menggunakan X-ray, dan untuk jadwal dan kapan dilakukan pemeriksaan masih menunggu instruksi pimpinan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dan Lantamal 13 Tarakan serta Kepala Bea dan Cukai Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Informasi tentang penangkapan kapal yang diduga bermuatan ilegal, yaitu kapal KM Fauzan yang memuat 116 karung pakaian bekas di perairan Sungai Bebatu, Kampung Tanah Tidung. Pada tanggal 27 Mei 2022, hari Jumat, sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di perairan Bebatu. Kegiatan penangkapan ini juga memiliki pengaruh besar bagi sebenarnya balpres ini kan sangat mengganggu kepentingan ekonomi masyarakat, kepentingan negara, menghindari pajak. Yang paling terpenting adalah ini memiliki pengaruh yang besar bagi kesehatan. Karena kita tahu, mungkin Bapak Bea Cukai sudah tahu bahwa pakaian bekas ini adalah pakaian yang masih memiliki ada terdampak bakteri dan virus, apalagi di masa pandemi seperti ini. Sehingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut
memberikan kewenangan penuh kepada kami di jajaran ini untuk selalu membuat atau selalu bertindak untuk mencegah terjadinya tindak pidana tertentu di laut, di dan atau lewat laut. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan stakeholder yang berhubungan dengan laut untuk bersama-sama untuk melakukan tindakan-tindakan keamanan dan menghindari terjadinya tindakan kriminal di yang sama dan seirama dalam bagaimana menjaga Kalimantan Utara pada khususnya dari masuknya barang-barang yang bisa membahayakan. Tadi ditekankan oleh Komandan bahwa Balpres ini tentu akan menggerus atau merugikan industri dalam negeri untuk industri tekstil misalnya. Kemudian juga dari sisi kesehatan ini sudah diyakini melalui penelitian mendalam bahwa barang-barang bekas, pakaian bekas yang diimpor atau masuk dari negara tetangga kita ini cenderung ya memiliki nilai patogen yang sangat tinggi ya, dan ini belum teruji. Nah, ini yang barangkali menjaga kesehatan di masyarakat kita, apalagi dalam masa pandemi ini. Saya kira itu penekanan kami. Ini bukti nyata bahwa semua aparat penegak hukum di Kalimantan Utara tentu berkeinginan sama bagaimana supaya baik dari sisi ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan bisa terjamin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.